top quadro pengelasan fungsi limit 2 perubahan numero quadro. Baik, itu saja untuk intronya. Kita langsung saja ke materi yang saya akan paparkan. Nah, materi yang ada itu, soal yang ada itu adalah limit x y menuju 0 per 0 dengan fungsi x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 per y pangkat 2 tambah x pangkat 2 tambah 8. Nah, ketika kita melakukan substitusi, hasilnya adalah ini, dan ketika kita jumlahkan maka hasilnya akan 4 per 8. 4 per 8 ini masih bisa disederhanakan kembali menjadi 1 per 2. Nah, bagaimana cara kita membuktikan bahwa angka 1 per 2 ini adalah limit dari fungsi ini? Nah, percobaan pertama, ketika kita mengubah x sama dengan 0, nah hasilnya akan y kuadrat tambah 4. 4 ini didapatkan dari 2 kuadrat per y kuadrat tambah 8. Nah, ini y-nya mati, dicoret, maka yang tersisa kan 4 per 8 sama yang seperti di atas. 4 per 8 ini bisa disederhanakan kembali jadi 1 per 2. Nah, kita melihat percobaan pertama ini nampaknya sama dengan hasil yang ketika kita substitusi. Namun tidak sampai di situ, kita melakukan percobaan kedua lagi, yaitu ketika y sama dengan 0. Hampir sama dengan yang terjadi di percobaan pertama. Y-nya diganti menjadi 0. Nah, maka hasilnya akan sama kan? Nah, hasilnya juga 4 per 8. Dan 4 per 8 ini bisa didapatkan lagi jadi 2 per 1 per 2. Percobaan ketiga dan keempat hampir sama dan juga menghasilkan angka yang sama, 1 per 2, 1 per 2. Nah, setelah melewati 4 percobaan, kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1 per 2 dari percobaan keempat, percobaan ketiga, kedua, dan yang pertama. Hasilnya semua 1 per 2, 1 per 2, 1 per 2, dan 1 per 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa limit dari fungsi ini sama dengan 1 per 2. Nah, kita beralih ke soal yang lain. Nah, ini. Nah, bisa kita lihat. Ketika kita melakukan substitusi, x dan y diganti menjadi angka 0, hasilnya akan tak terdefinisi atau infinite. Nah, hasilnya akan infinite atau tidak terdefinisi. Nah, maka kita sebenarnya ketika limit yang tidak memiliki, ketika kita melakukan substitusi dan hasilnya sama dengan tak terdefinisi, bisa kita simpulkan bahwa limit tersebut tidak memiliki, fungsi tersebut tidak memiliki limit. Jadi, tapi kita tetap melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa apakah benar fungsi ini tidak memiliki limit. Nah, seperti yang ada di soal pertama, percobaan pertama yaitu x sama dengan 0. Kita ubah x menjadi angka 0. Jadi hasilnya tadi ini x berubah jadi angka 0 kuadrat. Hasilnya min y kuadrat per y kuadrat, hasilnya adalah 1. Nah, percobaan kedua, sekarang y-nya yang diganti dengan angka 0.
hasilnya akan x kuadrat per x kuadrat, hasilnya 1. Nah, dari dua percobaan memiliki hasil yang berbeda. Percobaan pertama yaitu min 1 dan percobaan kedua adalah plus 1. Maka bisa kita simpulkan bahwa fungsi ini tidak memiliki limit. Mungkin ini ya. Nah, sebenarnya ini sama halnya dengan soal kedua, tapi dia memiliki sifat tertentu. Nih, fungsi ini apakah dia akan menghasilkan limit? Mari kita coba. Percobaan pertama x sama dengan 0. 2 kali 0 kan ya tetap 0. Maka hasilnya akan y. Di sini lupa. Maaf kelupaan di sini. Tulis 2. Di sini 2y. Seharusnya sini ada 2y juga. Jadi hasilnya akan y kuadrat per 2y. Maka hasilnya akan tertentu. Karena apa? Karena ini penyebutnya bisa saja berbentuk 0 ketika dia ini nilai tertentu, karena dia masih memiliki variabel di belakangnya. Nilai variabel ini masih belum tentu, bisa jadi 0, bisa jadi 1, 2, tidak. Mungkin saja 0. Percobaan kedua, dia sama dengan 0. Ketika kita melakukan substitusi, maka hasil yang didapatkan masih sama, yaitu 0 atau tidak tentu. Nah, ketika kita melakukan percobaan ketiga, di mana x-nya diganti menjadi y, maka hasilnya akan 2y tambah y kuadrat per y kuadrat tambah 2y. Maka hasilnya akan 3y kuadrat per 3y kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah kita melakukan 3 percobaan tadi, di mana di antara dua di antaranya menghasilkan nilai yang sama, tapi ketika kita melakukan percobaan ketiga dan hasilnya berbeda, maka bisa disimpulkan bahwa fungsi tersebut tidak memiliki limit atau memiliki limit yang tak tentu. Itu saja penjelasan dari soal yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin. Número 3. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang mengenai limit fungsi dua peubah. Nah, soal yang pertama yaitu tentukan nilai limit berikut jika ada limit x, y menuju 0,0 x pangkat 4 dikurang y pangkat 4 per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, kita harus melakukan beberapa percobaan. Nah, percobaan yang pertama yaitu y sama dengan x. Jadi kita substitusi nilai y menjadi x. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 per X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 0 per 2 X kuadrat, hasilnya adalah 0. Nah, percobaan kedua yaitu Y sama dengan min X. Jadi kita ubah nilai Y lagi menjadi min X. Nah, X pangkat 4 dikurang min X pangkat 4 per X kuadrat ditambah min X kuadrat sama dengan X pangkat 4 dikurang X pangkat 4 per 2X pangkat 2 sama dengan 0 per 2x kuadrat sama dengan 0. Dan percobaan ketiga yaitu y sama dengan 0. Substitusi nilai y menjadi 0. X pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan x pangkat 4 per x kuadrat sama dengan x kuadrat, yang dimana x kuadrat ini menuju 0. Dan percobaan keempat yaitu X sama dengan 0, yang dimana substitusi nilai X menjadi 0,
yaitu 0 kurang Y pangkat 4 per 0 tambah Y kuadrat sama dengan min Y kuadrat yang menuju 0. Dari percobaan 3 dan 4, Y sama dengan 0, yaitu limit sama dengan X kuadrat menuju 0. Dan X sama dengan 0, yaitu limit sama dengan min Y kuadrat sama dengan 0. Jadi dari 4 kali percobaan kita mendapatkan hasil yang sama, yaitu 0. Jadi limit X, Y menuju 0,0, X pangkat 4 dikurang Y pangkat 4 per X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0. Lanjut soal nomor 2, yaitu limit X, Y menuju 0,0, X kali Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Lintasan pertamanya Y sama dengan X. Kita substitusi nilai Y sama dengan X ke dalam fungsi. X kali X per X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan X kuadrat per 2X kuadrat sama dengan 1/2. Saat X menuju 0, limitnya menuju 1/2. Lintasan kedua, Y sama dengan min X. Substitusi Y sama dengan min X. X kali min X per X kuadrat ditambah min X kuadrat sama dengan min X kuadrat per X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan min X kuadrat per 2X kuadrat sama dengan min 1/2. Jadi dua lintasan berbeda memberi dua nilai limit berbeda. Dari arah Y sama dengan X hasilnya 1/2, sedangkan dari arah Y sama dengan min X hasilnya min 1/2. Jadi limitnya tidak ada. Nah, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu limit X, Y menuju 0,0, X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4 per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1. Nah, kita substitusi nilai X, Y nya menjadi 0. Dan hasilnya 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 4 per 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 4/1 sama dengan 4. Jadi kita periksa apakah limit ini tergantung arahnya. Jadi kita mulai percobaan pertama, yaitu yang dimana Y sama dengan 0. Fx, 0 sama dengan X kuadrat tambah 0 tambah 4 per X kuadrat tambah 0 tambah 1 sama dengan 4/1 sama dengan 4. Dan percobaan kedua yaitu X sama dengan 0. F0, Y sama dengan 0 tambah Y kuadrat tambah 4 per 0 tambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan 4/1, hasilnya adalah 4. Dan percobaan ketiga yaitu Y sama dengan X. Fx, X sama dengan X kuadrat tambah X kuadrat tambah 4 per X kuadrat tambah X kuadrat tambah 1 sama dengan 2X kuadrat tambah 4 per 2X kuadrat tambah 4 sama dengan 4/1, hasilnya adalah 4. Karena dari semua percobaan hasilnya sama, maka limit X, Y menuju 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4 per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 1 sama dengan 4. Número 2. Oke, kali ini saya akan menyelesaikan beberapa soal dari materi kami, yaitu limit fungsi dua pengubah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke soalnya. Seperti yang kita lihat, ada fungsi X plus X pangkat 2 plus Y pangkat 2 per X pangkat 2 plus 2 kali Y pangkat 2 dengan limit X, Y menuju 0/0. Oke, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu pendekatan kepada sumbu X dengan mengganti nilai Y menjadi 0. Dengan begini caranya, X pangkat 2 plus 0 per X pangkat 2 plus 0. Hasil akhirnya yaitu 1. Oke, pada langkah kedua kita akan melakukan pendekatan terhadap sumbu Y dengan mengganti variabel X menjadi nilai 0. Seperti ini caranya. Kita mendapatkan hasil akhir yaitu 1/2 atau 0,5. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi di atas tidak memiliki limit karena limitnya berbeda setiap lintasan. Oke, lanjut ke soal yang kedua, yaitu X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 dipangkatkan lagi per X per pangkat 2 plus Y pangkat 2 dipangkat lagi 2. Oke. Seperti ini cara kita menyelesaikannya.
Seperti cara di awal kita menyelesaikan dengan melakukan beberapa pendekatan. Yang pertama itu kita melakukan pendekatan kepada sumbu X dengan mengganti variabel Y menjadi 0. Seperti ini caranya. Kita dapat nilai akhir yaitu 1. Yang kedua kita melakukan pendekatan kepada sumbu Y dengan mengganti variabel X menjadi 0. Sama, kita juga mendapatkan nilai 1. Seperti yang kita lihat, sumbu Y dan X ketika kita ubah menjadi 0, hasilnya yaitu sama 1. Apakah ini sudah menjadi limit? Belum tentu. Kita akan mencari atau melakukan pendekatan lagi kepada sumbu X dengan mengganti variabel Y menjadi variabel X. Apakah akan hasilnya 1? Oke, kali ini saya akan menggantikan variabel Y menjadi X. Oke, yang saya dapat yaitu X pangkat 2 kurang X pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 per X pangkat 2 plus X pangkat 2 pangkat 2 lagi. Hasilnya karena di sini dalam kurung di luar dikerjakan, hasilnya 0 pangkat 2. Jadi 0 per 4X pangkat 4, yaitu hasilnya 0. Nah, ini dia pembedanya. Karena pada sumbu X dengan variabel Y menjadi X diganti hasilnya 0, maka kita dapat simpulkan fungsi di atas tidak memiliki limit. Karena limitnya berbeda. Setiap lintasan. Ada lintasan yang limitnya berbeda. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga yaitu fungsi X pangkat 2 kali Y per X pangkat 2 plus Y pangkat 2. Tentunya dengan limit X, Y menuju 0,0. Oke. Di sini kita akan melakukan pendekatan kembali seperti dua soal sebelumnya. Kita melakukan pendekatan terhadap sumbu X dengan Y menjadi 0. Seperti ini. Dan kita juga melakukan pendekatan kepada sumbu Y. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya melakukan pendekatan terhadap sumbu X dengan Y kita berubah menjadi KX, yaitu garis lurus umum. Oke, setelah mencari pembilang dan penyebut dari pendekatan sumbu X yang saya ubah Y menjadi KX, kita bisa gabung saja langsung menjadi KX pangkat 3 per 1 plus K pangkat 2 dikali X pangkat 2. 1 plus K nya dalam kurung ya. Oke, begini hasil akhirnya. KX saya dapat di angka KX per 1 plus K pangkat 2. Apa X nya hilang? X pangkat 2 nya hilang karena 3 kurang 2. Karena dalam bagian perpangkatan itu, perkalian perpangkatan, kalau pangkatnya dikali itu sepaham saya pangkatnya dikali itu ditambah. Jadi misalnya X pangkat 2 tambah kali X pangkat 2 yaitu hasilnya X pangkat 4. Karena dikali. Nah, di sini karena dibagi jadi dikurang. Jadi 3 kurang 2 hasilnya pangkat 1. Jadi KX-nya cuma pangkat 1. Jadi kita tidak tulis pangkat satunya saja. KX-nya saja. Oke. Penyelesaiannya saya dapat di sini saat X menuju 0, ekspresinya KX akan mendekati 0. Jadi hasilnya 0 untuk semua K. Selanjutnya, pendekatan sumbu X dengan merubah Y menjadi X pangkat 2. Oke, hasilnya yaitu X pangkat 2 kali X pangkat 2 per X pangkat 2 plus buka kurung X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 lagi. Jadi hasil di bawahnya lagi hasilnya yaitu X pangkat 4 per X pangkat 2 plus X pangkat 4. Di sini saya sederhanakan X pangkat 4-nya, tetapi tidak merubah nilai dari penyebutnya itu sendiri. Menjadi X pangkat 2 dalam buka kurung 1 plus X pangkat 2 tutup kurung. Jadi hasil akhirnya yaitu X pangkat 2 per 1 tambah X pangkat 2. Oke, sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit dari fungsi di atas adalah 0. Terima kasih. Número 1.
Selamat datang kembali bersama saya Profesor Gat. Salah. Saya hanyalah mahasiswa biasa. Kali ini saya akan membahas mengenai limit dua fungsi peubah. Di sini ada soal, tentukan bahwa lim x y menuju 0, x kuadrat y per x akar 4 tambah 2y kuadrat. Itu nilai limitnya tidak ada. Jadi kita cari langkah penyelesaian yang mudah saja. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Jika x, y menuju 0, di sepanjang kurva atau sumbu y sama dengan 0, maka kita rubah y-nya menjadi 0, atau kita substitusikan y-nya menjadi 0. Jadi, nilai limit yang awalnya seperti ini, kita substitusikan menjadi lim x, y-nya itu kita rubah menjadi 0, lim x 0 menuju 0, x kuadrat dikali 0 per x akar 4 tambah 2 dikali 0 kuadrat. Nah, hasilnya itu sama dengan lim x itu menuju 0, di mana x kuadrat dikali 0 itu 0, kemudian x kuadrat tambah 2 dikali 0 kuadrat, itu yang pertama dikerjakan adalah yang kali. Jadi 2 dikali 0 kuadrat itu sama dengan 0. X akar 4 ditambah 0 itu sama dengan x akar 4. Jadi hasilnya itu 0 per x akar 4. Nah, sama dengan nilai limitnya adalah 0. Nah, langkah yang kedua, tapi jika x, y menuju 0 di sepanjang garis atau sumbu y sama dengan x kuadrat, jadi kita ubah y-nya ini menjadi x kuadrat, atau kita substitusikan lagi menjadi x kuadrat. Maka nilai limit yang awalnya seperti ini kita ubah menjadi lim x kuadrat menuju 0 itu x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat, karena kita ubah kan yang y-nya menjadi x kuadrat. Nah, per x akar 4 tambah 2 di dalam kurung, atau ini kita kali x akar 2 kuadrat, sama dengan lim x menuju 0. Kita kalikan x kuadrat dikali x kuadrat sama dengan x pangkat 4 per x akar 4 tambah 2 dikali x akar 2 kuadrat itu sama dengan 3x akar 4, dimana karena di sini ada angka yang sama, itu kita boleh habiskan atau kita coret serepet. Jadinya hasilnya itu adalah 1/3. Karena di kedua limit ini nilainya itu berbeda, dimana yang angka pertama itu adalah limnya itu menuju 0, nilai limitnya itu 0, sedangkan angka kedua itu adalah nilai limitnya 1/3. Jadi nilai limit ini itu nilai limitnya berbeda atau tidak ada, fungsi ini tidak ada. Seperti itu, nilai limitnya ini tidak ada karena hasilnya itu berbeda. Soal selanjutnya, lim x, y menuju 0,0 x kuadrat y pangkat 4 dikurang x pangkat 4 y kuadrat per x tambah y. Pertama-tama kita keluarkan dulu x kuadrat dan y kuadratnya menjadi lim
X, Y menuju 0,0. X kuadrat Y kuadrat dikali Y kuadrat dikurang X kuadrat per X tambah Y. Di sini kita akan memfaktorkan lagi yang ada di dalam kurung sehingga menjadi lim X, Y menuju 0,0. X kuadrat Y kuadrat min dikali X tambah Y dikali X kurang Y per X tambah Y. Karena di sini ada nilai yang sama, itu kita boleh coret serepet menjadi lim X, Y menuju 0,0 X kuadrat Y kuadrat min dikali X kurang Y. Kita bisa memindahkan minusnya di depan sehingga menjadi lim X, Y menuju 0,0 min X kuadrat Y kuadrat dikali X kurang Y, sehingga didapatkan min 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat dikali 0 kurang 0 sama dengan 0. Jadi kita mendapatkan nilai limit dari soal limit ini adalah 0. Soal selanjutnya, hitunglah limit berikut jika ada lim X, Y menuju 1,1 2x kuadrat dikurang xy dikurang y kuadrat per x kuadrat dikurang y kuadrat. Pertama-tama kita akan memfaktorkan sehingga menjadi lim X, Y menuju 1,1 2x tambah y dikali x kurang y per x kurang y dikali x tambah y. Karena di sini kita ada angka yang bisa dikali silang atau bisa kita coret serepet sehingga menghasilkan lim X, Y menuju 1,1 2x tambah y per x tambah y. Kita kemudian masukkan nilai x sama dengan 1 dan y sama dengan 1 sehingga menghasilkan 2 dikali 1 tambah 1 per 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 per 2. Jadi limit dari soal ini adalah 3/2. Terima kasih sudah menonton video kami dari Kelompok 4.